Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya akan kembali memberikan kalian beberapa data yang menurut saya wajib kalian ketahui jika kalian merupakan investor cryptocurrency. Kita mau tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di belakang layar selain apa yang kita lihat di price action Bitcoin. Walaupun tentunya kita bakalan bahas juga nanti dari segi price action kira-kira apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa kita expect berikutnya. So stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,63 triliun dolar atau turun sekitar 0,97%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat sebenarnya dominan berwarna merah. Satu-satunya yang hijau itu cuma BNB, sekaligus menjadikan dia sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 1,25% menuju 303,87 dolar. Sisanya mengalami penurunan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, sebelum masuk ke data terbaru hari ini teman-teman, saya pengen ingatkan lagi bahwa untuk kalian yang merupakan seorang traders, ini berkali-kali saya sampaikan, please jangan terlalu terpaku ke salah satu aset kelas. Ketika tidak ada kesempatan atau peluang atau setup di Bitcoin ataupun altcoin, kalian sebenarnya bisa trading di berbagai aset kelas. Ada forex, ada saham, ada komoditas, ada metal, ada indeks. Masih banyak yang bisa kalian tradingkan. Dan kalau misalnya kalian punya teknik untuk trading, persentase yang cukup besar adalah kalian bisa menerapkan teknik tersebut ke aset kelas lain juga. So, teman-teman, itulah kenapa saya juga merupakan pengguna XM. Karena di XM, kalian akan bisa trading di semua aset kelas. Mulai dari forex, mulai dari saham, kemudian ada juga cryptocurrency, ada juga indeks, dan lain seterusnya. Intinya, semua aset kelas itu rata-rata bisa ditradingkan di sini. Mereka menyediakan lebih dari 1000 instrumen trading, leverage-nya juga minimal 500 banding 1, bahkan bisa sampai 1000 banding 1. Dan untuk teman-teman yang fokus di kripto, itu bisa trading 24 jam selama 7 hari. Dan kebetulan teman-teman, mereka lagi ngadakan banyak sekali event yang menurut saya wajib kalian ikuti. Pertama, mereka lagi ngadain bonus deposit hingga 5.000 dolar. Oke, dan juga teman-teman, jangan sampai lupa bahwa karena kita sudah mendekati Imlek nih, mereka juga ngadain event tambahan. Selain ada bonus deposit hingga 5.000 dolar di sini, spesifik untuk yang Imlek, mereka juga ngadain bonus angpau hingga 100%. Ya, bisa kalian manfaatkan juga sampai tanggal 15 Februari nanti. Bonus 100%-nya itu sampai 500 dolar. Jadi kalau misalnya kalian deposit 500 dolar ke XM, kalian akan bisa menggandakan deposit tersebut menjadi 1000 dolar. Dan itu bisa digunakan kalian untuk trading. Gitu ya. Jadi bonusnya 100% maksimal hingga 500 dolar. Jadi why not teman-teman. Kemudian mereka juga menyediakan berbagai platform edukasi yang bisa kalian manfaatkan. Terutama untuk kalian yang masih pemula, misalnya pengen cari tahu sebenarnya gimana caranya untuk trading lain seterusnya. Mereka juga sediakan di sini. Atau kalian mau copy trading juga disediakan di XM. Jadi semua fitur yang kalian perlukan itu semuanya sudah disediakan di sini. Mereka juga mengadakan berbagai webinar yang bisa kalian ikuti. Kalau misalnya kita dari Indonesia, itu juga ada jadwalnya Senin sampai Jumat jam 13 sampai juga 21.00 waktu Indonesia Barat. Ini adalah para pembicaranya. Jadi kalian bisa menonton kalau misalnya tertarik. Mereka juga ada memberikan berbagai edukasi gratis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini, tapi intinya semuanya bermanfaat untuk kalian semua. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di XM, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalian tinggal mendaftar dengan link tersebut dan kalian akan bisa mendapatkan bonus deposit hingga 5.000 dolar. Diikuti juga event yang barusan saya sebutkan, bonus 100% untuk angpau bonus. Dan kalian bisa mengikuti berbagai webinar yang disediakan, plus kalian bisa trading di semua aset kelas. So why not? Kalau misalnya kalian tertarik, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Nah, teman-teman, kita langsung aja masuk ke data terbaru untuk hari ini. Yang pertama yang pengen saya sampaikan adalah, ini adalah the number of addresses with over 1,000 Bitcoin surges from 1,999 to
to 2067 in the last 2 weeks. Jadi teman-teman, kita melihat ada penambahan wallet atau alamat yang memegang Bitcoin lebih dari 1000 Bitcoin. Dan ini kalian bisa lihat datanya gitu. Bahwa ada terjadi peningkatan dari yang awalnya 1999 alamat menjadi 2067 alamat hanya dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Artinya kita bisa simpulkan ada kurang lebih hampir 70 wallet baru yang muncul memegang lebih dari 1000 Bitcoin. This is the highest number of wallets with over 1000 Bitcoin since December 2022 when Bitcoin was $17,000. Jadi angka di sini adalah yang paling tinggi sejak Desember tahun 2022, teman-teman. Ketika itu Bitcoin masih kurang lebih area $17.000. Jadi ini sekali lagi menunjukkan, teman-teman, walaupun kita melihat Bitcoin terus mengalami kenaikan dari 16.000, 17.000, sekarang sudah kurang lebih 40-an ribu, kita harusnya expect ada penurunan di address yang mempunyai balance di atas 1000. Karena mungkin mereka harusnya start distribusi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, teman-teman. Kita melihat para whales yang mempunyai lebih dari 1000 Bitcoin, itu justru jumlah alamatnya semakin bertambah. Artinya, justru terjadi akumulasi, bahkan ketika Bitcoin sudah berada di harga 40-an ribu. Dan inilah yang selalu terjadi selama 1-2 tahun belakangan, teman-teman. Akumulasi yang sangat besar terus-menerus terjadi. Terlebih lagi beberapa bulan belakangan, kita melihat spot Bitcoin ETF yang sudah di-approve. Itu akan mendatangkan demand yang konstan, selalu ada harusnya. Dan kita juga melihat para whales itu juga ikut serta mengakumulasi. Dan kita melihat juga di Bitcoin Rich List, rata-rata masih berada dalam keadaan hold atau cenderung akumulasi kecil. So, semua data masih merujuk ke arah yang positif, teman-teman. Dan juga, number of unique addresses holding at least 1 Bitcoin. Jadi, ini adalah jumlah alamat yang memegang setidak-tidaknya 1 Bitcoin. Saya yakin sebagian dari teman-teman juga termasuk salah satu yang di sini. Dan angka untuk alamat yang memegang lebih dari 1 Bitcoin itu terus mengalami kenaikan, teman-teman. Kalian bisa lihat dari tahun 2012 hingga sekarang, walaupun biasanya kita bakalan mendapatkan ada slowing down gitu ya, seperti yang kita lihat di sini, itu biasanya diakibatkan karena ada bear market atau ada sideways movement yang berkepanjangan. Dan kita juga melihat kita masuk ke bear market dan ini sedikit stuck. Tetapi pada intinya trennya masih mengalami kenaikan secara terus-menerus, teman-teman. Oke, jadi secara data kita masih melihat Bitcoin terus diakumulasi. Supply Bitcoin tidak akan bisa bertambah, ditambah lagi di April tahun ini kita akan mendapatkan halving untuk Bitcoin, yang artinya supply baru setiap hari untuk Bitcoin akan dipotong setengah, karena rewards para miner itu bakalan dipotong setengah. Yang kita kalau misalnya asumsikan sekarang misalnya 900 Bitcoin per hari berhasil ditambang oleh para miners, nantinya ketika sudah terjadi di April halving, maka yang mereka bisa hasilkan hanya sisa setengahnya lagi, 450 Bitcoin. Dan itu tentunya akan membantu dari sisi supply lagi, teman-teman. Supply-nya semakin tipis lagi, gitu ya. Kita tahu yang menjadi long-term holder itu udah sangat banyak, gitu ya. Jadi yang megang Bitcoin yang nggak mau jualan, sedangkan yang tersedia di pasar juga udah nggak banyak. Sedangkan demand selalu ada, gitu loh. Itu adalah teori yang sangat sederhana dan tidak perlu kita rumit-rumitkan. Ketika supply tidak bisa mengimbangi demand, harganya bakalan naik. Sesimpel itu, teman-teman. Tetapi perlu proses. Gitu kan? Kita kan berbicara ini time frame-nya tahunan. Bukan berbicara besok, bukan berbicara minggu depan, bulan depan. No, kita berbicara in terms of years, tahunan gitu. Jadi kalau misalnya kalian merupakan seorang investor, ya harusnya data-data inilah yang kalian perhatikan. Bukan pergerakan harian Bitcoin. Hari ini harganya berapa, besok harganya berapa. Kalian bukan traders. Kalau kalian traders beda cerita, kalian mungkin harus memantau setiap harinya untuk mengetahui momentum sedang seperti apa. Ya. Kemudian yang terakhir, for the first time in the history of Bitcoin, teman-teman, kita melihat ada Golden Cross terjadi di 200 EMA Weekly, crosses bullishly with 100 SMA, something that many people don't have on their radar.
probably nothing. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah teman-teman, kita melihat ada golden cross terjadi antara moving average, 200 exponential moving average, dan juga 100 simple moving average. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya teman-teman. Oke, apakah ini pertanda bahwa kita akan segera mendapatkan semacam super cycle gitu ya, seperti yang sudah digadang-gadang oleh orang-orang bahkan dari tahun 2021. Pada saat itu saja teman-teman, banyak sekali yang percaya terhadap senario di mana Bitcoin tidak akan lagi mendapatkan bear market yang parah. Yang ada itu hanya ada konsolidasi, mungkin bermain di sekitaran area atau koreksinya paling minimal 40-50%, itu udah maksimum gitu ya. Dan sisanya kita akan kembali naik, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi. Jadi ekspektasinya pada saat itu akan ada super cycle, kita nggak akan mendapatkan bear market berkepanjangan, tapi kita justru akan melanjutkan ke cycle-cycle berikutnya. Artinya ada cycle yang berkepanjangan gitu, bull cycle-nya panjang, lebih panjang daripada bear market-nya. Tapi itu tidak terjadi, kita akhirnya melihat juga untuk sementara, cycle 4 tahunan itu masih dipertahankan gitu ya. Artinya kita mendapatkan biasanya ada bear market selama 1 atau 1,5 tahun, diikuti kembali ke bull market. Bull market biasanya bertahan mungkin 2 tahunan, kemudian start lagi drop untuk membentuk bear market yang baru. Itulah cycle 4 tahunan ya teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini, kita di 2017 itu ketemu dengan top gitu kan. Start 2018 itu kita masuk ke bear market sampai ke 2019. Kemudian 2019 hingga 2021 kita bisa consider ini sudah bull market gitu ya. Jadi biasanya 2,5 tahunan lah kita di bull market. 1 tahun setengahnya biasa di bear market. Nah kalau misalnya cycle kali ini, kalau asumsi kita benar bahwa kita sudah berada di bull market yang baru, maka kita bisa expect topnya kan berarti di akhir tahun 2021 gitu kan. Dan berarti bottomnya kita ekspektasinya kan di tahun 2023 atau 2022 akhir. Nah, range-nya segitulah. Berarti 2021 sampai 2022 akhir, kurang lebih 1,5 tahunan, kurang lebih kita di bear market. Dan sisanya kita akan mengalami bull market dari tahun 2023 kemungkinan sampai 2025. Jadi itu kalau misalnya cycle 4 tahunan Bitcoin masih akan terus terjadi, maka 2025 kita bisa expect akan ada cycle top untuk cycle kali ini. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dulu dari 4-hour chart, teman-teman. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini, teman-teman, adalah semacam konsolidasi yang berkepanjangan gitu ya. Bahwa kita melihat Bitcoin berkali-kali mencoba untuk mampu breakout dari sekitaran area trendline di sini, tapi kemudian selalu mendapatkan rejection, dan pada akhirnya buyers sepertinya sedikit kehilangan momentum gitu ya. Dan untuk sementara kita kembali mendekati atau bahkan sudah menyentuh area trendline di sini, teman-teman. Oke. Yang sebenarnya kalau kita lihat dari segi patternnya, maka ini bisa kita kategorikan sebagai semacam symmetrical triangle, teman-teman. Nah, ingat symmetrical triangle itu merupakan pattern netral, artinya breakout-nya bisa ke arah atas ataupun bawah. Dan biasanya breakout tersebut akan menentukan pergerakan berikutnya. Artinya kalau nanti kita melihat Bitcoin mampu breakdown dari trendline di sini, yang sudah kita buktikan di respect oleh Bitcoin, maka itu bisa menjadi awal di mana Bitcoin akan ketemu lagi ke angka 41.200 sampai 40.800. Yang sebenarnya merupakan salah satu area yang saya tunggu. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya kita breakout ke atas dan kemudian start untuk pullback, retest, ini adalah kemungkinan awal bahwa kita akan melihat Bitcoin kembali mendapatkan higher high baru. Oke, setidak-tidaknya kita akan break di atas 43.800 di sini. Oke, dan kemungkinan besar menuju ke area 44.800 sampai ke sekitaran 45.000 dolar. Dan dari sini saya justru akan mencari peluang untuk short, teman-teman. Setidak-tidaknya untuk semacam pullback. Kalaupun tidak reverse ke bawah adalah semacam pullback. Gitu ya. Kalau misalnya ternyata sell off yang kita lihat pada saat itu sangat impulsif, maka saya akan bertahan dan mungkin hold minimal sampai ke sekitaran area 41.000 lagi di sini. Tapi kalau ternyata pergerakan yang kita lihat itu justru cenderung semacam konsolidasi lagi, maka kemungkinan saya hanya akan anggap bahwa ini adalah semacam pullback. Dan mungkin saya akan close kurang lebih sekitaran area 43.000 atau mungkin sekitaran 42.000-an. Jadi itu mungkin baru kita akan bahas nanti. Tapi pada intinya di sekitaran area di sini saya justru akan mencari peluang untuk short.
Tapi karena kita masih belum berada di kedua area tersebut, saya masih prefer untuk berada di sideline terlebih dahulu, teman-teman. Dan saya wajib bersabar dan disiplin sebagai seorang traders daripada saya harus memaksakan setup yang saya tidak inginkan dan demi menyenangkan teman-teman yang mungkin mau setiap hari berada di market. Saya tidak mau seperti itu. Masa bodoh dengan orang-orang yang mengatakan bahwa saya lebih sering wait and see, karena memang itulah yang saya lakukan kebanyakan. Karena perlu kalian ingat teman-teman, yang namanya trading itu mendapatkan keuntungan yang konsisten itu, yang paling penting adalah soal sabarnya gitu. Pertama, kalian harus sabar menunggu setup yang kalian mau. Kalian harus sabar menunggu setup dengan risk to reward ratio yang baik. Kalian harus sabar ketika misalnya kalian sudah berada di floating profit, kalian harus sabar menunggu sampai dia hit take profit kalian. Semuanya soal kesabaran gitu. Dan kalau kalian misalnya tidak mempunyai key point tersebut, atau kalian tidak memiliki kesabaran, ya maka kalian akan sangat sulit gitu untuk dapat konsisten long term profit di dunia trading. Jadi please teman-teman, saya tidak mengatakan bahwa tidak akan ada setup yang bisa kalian manfaatkan di sini. Ada aja yang bisa kalian lakukan sebenarnya. Kalau misalnya kalian memang sangat tertarik untuk trading short term, maka kemungkinan kedua trend line ini bisa kalian manfaatkan. Kalau katakanlah kalian mendapatkan ada breakdown di sini dan kemudian retest atau semacam bearish continuation pattern, maka ini mungkin bisa kalian manfaatkan. Selama kalian bisa menemukan setup yang kalian mau, diikuti dengan setup yang risk to reward ratio-nya baik, maka kalian bisa aja manfaatkan dan tidak perlu kalian mengikuti semua yang saya katakan di sini. Kalau saya nunggunya antara dua area ini, kalau misalnya kalian merasa kalian mampu mendapatkan setup tanpa perlu nyampe ke kedua area ini, ya silakan gitu loh. Kalau kalian mau memanfaatkan juga trendan di sini, breakout, retest, dan kalian masuk, ya itu juga fine. Tidak ada masalah buat saya, selama kalian disiplin dan memang kalian mengerti apa yang sedang kalian lakukan. Gitu ya. So, in the end of the day, teman-teman, kita kemungkinan besar bakal melihat Bitcoin dalam waktu dekat breakout dari pattern di sini. Kita sudah berada di penghujung pattern. Saya expect ya, ini ekspektasi saya, selambat-lambatnya teman-teman, selambat-lambatnya kita akan mengalami breakout itu di tanggal 6 Februari atau 7 Februari, yang berarti 1 atau 2 hari ke depan kita bisa melihat Bitcoin untuk memutuskan apakah kita akan kembali nge-retest dulu ke sekitaran area di sini sebelum kembali rebound, ataukah kita akan justru langsung naik dari sini menuju ke area 45.000, dan itu bisa aja menjadi penyelesaian dari apa yang sudah kita bahas dari beberapa minggu yang lalu, bahwa saya expect yang kita lihat di sini adalah hanya semacam pullback teman-teman, untuk kemudian kita mendapatkan koreksi atau bahkan bisa membuat lower low baru. Intinya selama beberapa bulan ke depan saya expect kita kemungkinan tidak akan break di atas area 50.000, itu ekspektasi saya untuk sementara. Tapi kalau misalnya ada perubahan yang signifikan, mungkin itu bisa saya pertimbangkan kembali. Tapi untuk sementara saya belum merasa bahwa kita akan dalam waktu dekat kembali break di atas 50.000. Itu mungkin baru akan kita lakukan dalam waktu 3 atau 4 bulan ke depan. Seminimal-minimalnya, menurut saya pribadi. Ya, so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.